145. Saya Nur Fadila. Saya Sofia. Saya Rere Anggrani. Dan saya Hana Firana Kalista. Di sini kami akan membahas tentang dokumen bisnis dan juga tahap-tahapan transaksi bisnis. Selamat menyaksikan. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dokumen bisnis. Nah, dokumen bisnis adalah catatan tertulis atau digital yang digunakan dalam kegiatan operasional dan manajemen bisnis. Nah, mereka ini berperan sebagai bukti transaksi, alat komunikasi, dan media penyimpanan informasi penting bagi perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akuntabilitas. Contohnya nih termasuk seperti faktur, kontrak laporan keuangan, proposal bisnis, dan email bisnis. Dokumen bisnis yang baik haruslah akurat, lengkap, terorganisir, dan mudah diakses. Baik, saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua yang membahas tentang tahapan terjadinya bisnis dan dokumen yang terkait. Keduanya saling berkaitan erat. Poin pertama yang saya akan bahas yaitu adanya perencanaan bisnis. Ide bisnis merupakan tahapan awal berupa gagasan untuk menciptakan produk atau jasa. Dokumen terkait yaitu adanya catatan ide bisnis. Terus yang kedua ialah studi kelayakan, analisis potensi pasar, kompetitor, dan risiko bisnis. Dokumen terkait yaitu laporan studi kelayakan. Dan yang ketiga yaitu perencanaan keuangan, perhitungan biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan kebutuhan modal. Dokumen terkait yaitu proyeksi keuangan dan anggaran. Dan kedua, poin terpentingnya ialah pendirian dan operasional bisnis. Pendirian perusahaan, proses legal untuk mendirikan suatu perusahaan, termasuk pendaftaran badan usaha seperti akta pendirian, NPWP, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya pengadaan sumber daya manusia, bahan baku, teknologi, dan infrastruktur. Dokumen terkait yaitu adanya kontrak kerja. Dan yang ketiga yaitu adanya produksi atau operasional. Proses produksi barang atau jasa, dokumen terkaitnya yaitu adanya rekap produksi, laporan stok barang, dan juga laporan penjualan. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan poin ketiga tentang pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran adalah menentukan target pasar, metode promosi, dan strategi penjualan. Dokumen yang terkait seperti rencana pemasaran, brosur produk, dan presentasi penjualan. Penjualan adalah proses transaksi jual beli, produk atau jasa. Dokumen terkait seperti faktur penjualan, kwitansi, dan surat jalan. Yang keempat ada keuangan dan akuntansi, yaitu pengelolaan keuangan adalah mencatat semua transaksi keuangan, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Dokumen terkait seperti buku kas, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca. Pelaporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan secara berkala. Dokumen terkait seperti laporan keuangan periodik, audit laporan keuangan. Terus yang kelima, ada evaluasi dan pengembangan. Evaluasi kinerja adalah menganalisis kinerja bisnis secara berkala. Dokumen terkait seperti laporan kinerja dan evaluasi. Pengembangan strategi adalah perbaikan strategi bisnis berdasarkan hasil evaluasi. Dokumen terkait seperti rencana pengembangan dan laporan inovasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM 123159192. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan kesimpulan dari materi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumen bisnis itu sangat penting dalam dunia usaha. Ibaratnya seperti nyawa administrasi dari sebuah usaha. Tanpa dokumen, kita tidak punya bukti kalau sudah melakukan transaksi, dan itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, saat kita ingin menagih pembayaran, memeriksa stok barang, atau membuat laporan keuangan. Setiap tahapan dalam bisnis, dari mulai merencanakan usaha sampai mengevaluasi kinerjanya, selalu ada dokumen yang menyertainya. Begitu juga dengan transaksi jual beli, dari awal kita pesan barang sampai pembayaran selesai, semuanya harus jelas dan ada buktinya dalam bentuk dokumen. Jadi, kalau kita ingin usaha kita berjalan dengan baik, rapi, dan juga profesional, maka kita harus memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Semakin rapi dokumennya, semakin mudah juga kita menjalankan dan mengembangkan usaha ke depannya. Sekian video dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.